melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan masuk dalam buah roh yang kelima. Kita berbicara tentang kemurahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, limpah ucapan syukur kami untuk kepercayaan yang Tuhan kembali beri buat kami. Untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Membentuk karakter Kristus dalam hidup kami, kemurahan. Biarlah kami memilikinya. Mari Allah Roh Kudus, pewahyuan, hikmat, pengertian yang melimpah-limpah turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, hari ini kita akan bicara tentang kemurahan. Apakah arti kemurahan? Ada banyak orang bicara kemurahan, tapi sebetulnya bingung. Apa sih sebetulnya kemurahan? Mari kita akan membahasnya pada hari ini. Kita akan buka dulu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya. Saudara, dalam bacaan tadi bicara tentang jemaat di Makedonia. Bagaimana dikatakan mereka ketika ada dalam cobaan yang sangat berat, bahkan dikatakan mereka dalam keadaan sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Maksudnya apa kaya dalam kemurahan? Dikatakan di sini dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka mendesak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Bahkan dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Nah, inilah yang disebut dengan kemurahan. Jadi artinya kemurahan itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya segalanya, sehingga ia dengan murah hati memberi sesuatu, enggak. Tapi yang disebut kemurahan adalah mereka yang memberinya dengan sukacita. Mereka tidak dipaksa, tapi mereka bahkan memaksakan diri untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Itu yang terjadi di jemaat Makedonia sebagai contoh bicara tentang kemurahan. Nah, kemurahan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suka memberi atau menolong. Ya, jadi bicara tentang kebaikan, gampang atau mudah, sifat kasih dan sayang. Kedermawanan itu adalah kemurahan. Jadi kemurahan adalah orang yang suka memberi atau menolong. Kemurahan adalah orang yang gampang atau mudah memberi. Sifat kasih dan sayang dan punya kedermawanan. Contoh, murah hati artinya suka atau mudah memberi. Tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong dan baik hati. Itu artinya murah hati. Nah, dikatakan murah mulut artinya ramah tamah. Murah rezeki, mudah mendapat atau memperoleh rezeki atau banyak rezeki. Murah senyum artinya mudah tersenyum, banyak senyum karena baik hati ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemurahan. Artinya mereka melakukan dengan begitu mudah. Mereka suka melakukan itu semua, yaitu murah hati, yaitu dikatakan suka memberi, enggak pelit, penyayang. Ya seperti tadi ya dikatakan murah tangan artinya suka memberi. Nah, kemurahan adalah bagian dari buah roh dan Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, Tuhan mau kita memiliki buah kemurahan ini tetap. Jadi artinya tidak boleh ada pergeseran atau perubahan atau pertukaran karena apapun. Walaupun keadaan saudara susah, walaupun saudara ada masalah, saudara harus mempunyai buah murah hati dengan tetap. Tetap melakukannya, artinya itu harus menjadi karakter atau gaya hidup saudara. Saudara adalah orang yang murah hati. Nah ingat di Galatia 5 ayat 7-9 dikatakan demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghampirkan seluruh adonan. Ya, kalau dulu saudara adalah orang yang murah hati, Tuhan mau saudara memiliki kemurahannya demikian dan tetap memilikinya. Apa yang membuat saudara tidak melakukan lagi, itu bukan berasal dari Tuhan yang memanggil kita saudara, tapi dari dunia ini. Sedikit lagi menghampirkan seluruh adonan. Apa yang seringkali membuat orang berhenti untuk melakukan kemurahan saudara? Kita belajar di sini. Pertama adalah karena apa yang dilihat. Seringkali apa yang dilihat itu mengecewakan. Contoh tidak dihargai, tidak mendapatkan pujian, direndahkan atau dipandang rendah. Kadang membuat orang berhenti untuk melakukan kemurahan. Ya, dan itu tidak boleh ada pada saudara dan saya. Kalau saudara memiliki karakter Kristus kemurahan, lakukan dan tetap lakukan dan tetap melakukannya sampai membentuk gaya hidup. Saudara adalah orang yang murah hati. Nah, jadi yang seringkali membuat orang berhenti melakukan kemurahan adalah karena kecewa. Ya, tetapi Tuhan bilang sedikit lagi menghampirkan seluruh adonan. Apa sih yang buat saudara kecewa? Saudara belum mengalami seperti Yesus. Apa yang tidak baik yang dilakukan Tuhan gak ada. Semua kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan. Dia melakukan kebaikan, berdoa untuk orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh bangkit berjalan, orang yang buta melihat, orang yang mati bangkit, memberitakan Injil, menyebarkan kebaikan kepada semua orang, menceritakan tentang kerajaan Allah. Nah semua adalah bicara hal yang baik yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang harus ditanggung? Ya difitnah. Dan Yesus harus mengalami penyiksaan di Kalvari. Yesus harus menanggung penderitaan, dimaki, dihina, dianiaya, dipukul, ditinju, diludahin. Ada banyak penyiksaan yang harus dialami, dicambuk sedemikian rupa. Untuk apa yang bukan apa yang jahat yang dilakukan, tapi untuk kebaikan yang dilakukan dia harus menanggung itu semua. Dan Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, jadi dikatakan di sini untuk itu yaitu di ayat 20-nya dikatakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Iya. Jadi dikatakan ketika kita melakukan kebaikan dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat ke-10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi artinya ketika saudara melakukan pekerjaan baik, selebihnya saudara harus menderita, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil saudara. Jadi kita harus mengerti dulu hal ini, bahwa saudara dipanggil untuk menderita, bukan karena kejahatan, tapi karena kebaikan. Jadi jangan heran kalau saudara melakukan kebaikan, tapi saudara harus menderita, karena itu adalah kasih karunia Allah. Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepadamu bukan hanya diberi karunia untuk percaya, tetapi untuk menderita. Jadi oleh karena itu saudara, yang diperlukan hari ini adalah saudara harus punya ketetapan hati untuk tetap melakukan pekerjaan baik, untuk memiliki kemurahan dan tetap memiliki kemurahan sebagai buah roh yang harus ada pada saudara saya. Walaupun saudara melihat yang dilihat saudara mengecewakan. Dan apa yang seringkali membuat orang berhenti untuk melakukan kemurahan, yaitu karena apa yang didengar. Yang didengar itu menyakitkan ketika difitnah, ketika dimaki, ketika dihina. Seringkali membuat orang berhenti untuk melakukan kemurahan.
Saya sudah lakukan kebaikan buat orang itu malah fitnah saya. Nggak akan saya tolong lagi. Nah, seringkali kita dengar hal-hal seperti itu. Dan itu salah saudara. Yang Tuhan mau adalah saudara tetap memiliki kemurahan. Walaupun saudara yang didengar saudara itu menyakitkan. Yang didengar saudara itu adalah mengecewakan. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara harus punya ketetapan hati. Bagaimana saudara bisa tetap melakukan itu? Kembali Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk saudara melakukan. Sampai terbentuk gaya hidup warga kerajaan surga dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya dikata Filipi 3 ayat 20. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Memang kita dipanggil dari dunia. Tapi untuk menjadi warga kerajaan surga. Harus mempunyai karakter surga dalam hidup saudara. Di surga tidak ada orang yang pemarah. Di surga tidak ada orang yang sakit hati dan kecewa, enggak ada. Jadi oleh karena itu Tuhan mau membentuk saudara memiliki karakter surga. Yaitu melalui proses demi proses. Melalui apa yang dilihat saudara yang mengecewakan. Yang didengar saudara begitu menyakitkan. Yang dihadapi saudara begitu menakutkan. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan buat saudara dan saya. Roh Kudus diberikan menjadi penolong. Saudara tentunya tidak akan pernah berubah. Di dalam karakter saudara, saudara akan tetap memiliki kemurahan. Tidak ada pergeseran pertukaran. Saudara tidak akan berhenti untuk melakukan kemurahan. Karena apapun juga. Jadi yang sering kali membuat orang berhenti untuk melakukan kemurahan adalah karena apa yang dihadapinya. Yang begitu menakutkan, contohnya listrik mau diputus. Wah, mulai ketakutan, mulai gak bisa tolong orang. Padahal ada di depan saudara, mereka sangat membutuhkan pertolongan. Mungkin bicara tentang mereka gak punya makan. Mereka datang di depan saudara. Saudara hanya punya uang untuk bayar listrik. Dan listrik sebentar lagi diputus. Apakah saudara melakukan kemurahan atau tidak? Dan itu adalah keputusan. Nah, dikatakan ketika anak saudara tidak dapat mengikuti ujian karena belum bayar uang SPP. Seringkali membuat saudara akhirnya takut saudara. Sehingga saudara berhenti melakukan kemurahan. Buat bayar SPP anak aja kurang, bagaimana bisa tolong orang? Saudara, sesungguhnya kita harus percaya bahwa kita ketika dikatakan Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau melakukan kebenaran, berikutnya Allah turut bekerja. Dia akan menolong dan menyelesaikan setiap masalahmu dengan caranya, dan itu adalah iman. Iman adalah ketika engkau berdoa mengharapkan sesuatu, engkau harus percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Baru itu akan diberikan kepadamu. Yang diperlukan adalah percaya. Lakukan kebaikan, lakukan kemurahan, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara lakukan kehendak Tuhan, maka apa yang menjadi kebutuhanmu? Tuhan menyediakan dengan caranya yang ajaib. Jadi saudara, yang diperlukan adalah maju terus. Lakukan kemurahan tanpa dipengaruhi keadaan di sekeliling saudara. Walaupun yang di sekeliling saudara tadi dikatakan mengecewakan, menyakitkan, menakutkan, tapi tidak boleh ada yang menghentikan apa yang baik, yaitu kemurahan untuk saudara melakukan. Seperti kita belajar di jemaat Makedonia, keadaan mereka sangat miskin, tapi mereka mendesak para rasul untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan kepada orang-orang kudus, ikut memberi atau menabur dari kekurangan mereka. Mereka tidak menabur dari kelebihan, mereka dalam keadaan berbagai masalah mereka hadapi, tapi mereka tetap dengan sukacita mereka menabur. Ini adalah kemurahan saudara. Dan saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan berbahagia dibuatnya. Ketika engkau memberi, maka engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Amsal yang 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ya, jadi saudara harus mengerti bagaimana cara kerajaan surga memberkati saudara. Yaitu ketika saudara menabur, maka berikutnya saudara akan menuai. Dikatakan menabur sedikit menuai sedikit ya. Nabur banyak menuai banyak. Bukan bicara tentang jumlah. Seperti dikatakan seorang janda miskin. Yang dikatakan ia memberi apa yang ada padanya. Dia cuma memberi 2 peser uang keping uang perak saudara. Tetapi Tuhan bilang ia memberi jauh lebih banyak daripada seorang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar. Jadi bicara bukan tentang taburan, bukan bicara tentang jumlah. Tapi bicara tentang apa yang ada padamu. Seberapa engkau menabur, seberapa sukacita engkau memberi. Karena Tuhan dikatakan suka kepada
taburan yang diberikan dengan penuh sukacita. Tidak dengan terpaksa, tidak dengan berat hati, tapi melakukan dengan penuh sukacita. Maka Tuhan berkata, Dia sanggup untuk melimpahkan segala kasih karunia-Nya, bahkan kelebihan dan segala kebajikan buat saudara saya. Nah, inilah saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dikatakan apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia dalam katakan keadaan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dalam keadaan yang sangat miskin. Dikatakan tadi 2 Korintus 8 ayat 2. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia ini adalah bicara tentang kaya akan kemurahan. Yang dilakukan sukacita mereka meluap. Walaupun miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka melakukannya dengan kerelaan hati. Mereka meminta dan mendesak supaya beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dan pelayanan kepada orang kudus dan memberikan diri mereka kepada Allah dan bahkan kepada para rasul. Dia memberikan kekuatan, memberikan tenaganya, memberikan kemampuannya untuk ikut terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kita lihat ini yang dikatakan Tuhan, mereka kaya dengan kemurahan. Jemaat di Makedonia kaya akan kemurahan. Artinya kemurahan bukan bicara hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kekayaan dan kelimpahan, tidak. Tapi ketika kita memberi dengan penuh sukacita, bukan karena keadaanmu, tapi karena kerelaan hatimu. Yang Tuhan mau ini yang kita lakukan, memberi dengan sukacita. Nah, saudara, maju terus, mari kita lakukan kemurahan tanpa kita dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dihadapi. Ini adalah slogan kita, generasi penerobos. Ya, slogannya begini saudara, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Ya, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Jangan ada yang menghentikan apa yang baik. Kemurahan demi kemurahan yang ada pada saudara dan saya. Jangan ada yang menghentikannya. Walaupun yang dilihat itu mengecewakan saudara. Walaupun yang didengar begitu menyakitkan. Walaupun yang dihadapi begitu menakutkan. Jangan pernah berhenti. Lakukan kemurahan. Tetap melakukan kemurahan. Tetap melakukan kemurahan. Dari Tuhanlah aku akan memperoleh upahnya, kata Tuhan. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia, dia dikatakan mereka kaya dengan kemurahan. Kenapa? Matius 5 ayat 7 dikatakan, Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. ada janji Tuhan bagi orang yang murah hati, yaitu mereka akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Kemurahannya lebih daripada hidup saudara. Kalau Tuhan bermurah hati kepada saudara, apa yang tidak diberikan kepada saudara, apa yang ada padanya itu adalah menjadi bagian saudara dan saya. Dikatakan mereka akan memperoleh kemurahan. Dan dikatakan untuk apa Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Di Roma 2 ayat 4 dikatakan, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? ya, tujuan kemurahan Tuhan membawa saudara dan saya pada pertobatan. Karena Tuhan memberi nyawanya untuk satu pertobatan manusia. Agar manusia bertobat dan memperoleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya. Saudara, kemurahan Tuhan ini adalah kesabaran yang diberikan Tuhan kepada saudara saya. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan sabar sama saudara saya. Walaupun seringkali kita jatuh, seringkali kita gagal, seringkali respon kita salah. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Seperti Tuhan memberi kesempatan kepada Yudas. Walaupun Tuhan tahu Yudas gak benar. Walaupun Tuhan tahu Yudas suka mengambil uang daripada dia sebagai bendahara kas yang dipegang untuk pelayanan Tuhan Yesus. Dia suka mengambil sedikit-sedikit saudara. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk Yudas melayani dia. Sampai satu hari kesempatan itu bukan karena Tuhan tidak memberikan. Karena dia dikatakan Yudas bunuh diri. Dia justru membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Yudas punya respon seperti Petrus ketika gagal. Ketika ia menyangkali Yesus dan ia menyesal. Dan dikatakan Petrus bertobat. Ketika ia menyesal, ia melayani Tuhan Yesus lebih lagi. Dan kita tahu bagaimana pelayanan berikutnya. Petrus dipakai Tuhan lebih dahsyat. Bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau saja Yudas memiliki respon seperti Petrus, maka dia memperoleh kesempatan untuk memperoleh kemurahan Tuhan. Tetapi ia menyesal, tapi ia
tidak bertobat untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ia menyesal tapi ia bunuh diri sehingga ia mengakhiri hidupnya dalam kebinasaan. Jadi saudara, inilah pelajaran yang Tuhan mau kita pelajari hari ini. Tentang kemurahan saudara lakukan, memberikan kemurahan Allah kepada saudara saya. Kemurahan Tuhan memberi kesempatan saudara masuk pada pertobatan. Dan pertobatan yang membawa saudara kepada janji, yaitu kemuliaan dalam kekekalan. Jadi dikatakan kemurahan Tuhan tujuannya, kita baca Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Iya, biarlah kita tetap dalam kemurahan Tuhan. Seringkali kita gagal tapi Tuhan bilang, orang benar 7 kali jatuh namun bangun kembali. Yang Tuhan mau lihat bukan kegagalan saudara, tapi kebangkitan saudara dari kegagalan. Ketika engkau gagal, jangan pernah berhenti kau untuk datang kepada Tuhan. Maka kemurahan Tuhan akan turun atas saudara saya. Dia akan membangkitkan, mengubah hidup saudara menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa ketika engkau gagal. Jangan pernah berhenti melayani ketika engkau gagal. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan atau melakukan perintah Tuhan ketika engkau gagal. Tapi datanglah kepada Tuhan dan dengan kemurahan Tuhan dia akan mengurapi saudara saya. Untuk melakukan kebaikan. Untuk engkau berubah menjadi lebih baik lagi. Memberi kesempatan kepadamu. Untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang gagal yang kau sudah lakukan. Inilah yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Tetap ada dalam kemurahannya. Artinya tetap ada dalam hadiratnya. Tetaplah datang kepada Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat saudara bisa mendengar firman Tuhan ini. Kemurahan Tuhanlah yang membuat saudara bisa tetap beribadah. Kemurahan Tuhanlah yang membuat saudara masih bisa melayani Dia. Sebab siapa saudara, siapa saya? Tidak ada satupun yang layak kalau bicara tentang kelayakan. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Gunakan kemurahan Tuhan ini. Gunakan kesabaran Tuhan ini untuk sebagai kesempatan untuk kita beroleh selamat. Datanglah kepada Tuhan. Tersungkurlah di hadapannya. Memohonlah kemurahan Tuhan. Agar engkau tetap ada dalam hadiratnya. Agar engkau tetap ada dalam melayani pekerjaannya saudara. Saudara, melayani Tuhan adalah kemurahan yang dahsyat yang Tuhan berikan buat saudara saya. Melayani Tuhan adalah panggilan tertinggi yang Tuhan percayakan buat saudara saya dalam kehidupan ini. Sebab saudara, kalau saudara hari ini bisa melayani, itu adalah anugerah. Tahukah saudara, waiting list yang menunggu di belakang saudara begitu amat sangat banyak. Mereka menantikan saudara. Kalau saudara mengundurkan diri, maka yang di belakang saudara akan maju. Jadi jangan sombong, jangan merasa engkau hebat, engkau mampu, engkau bisa. Sehingga engkau menganggap remeh arti sebuah pelayanan. Saudara dan saya yang hari ini melayani Tuhan dalam bidang apapun, pekerjaan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, itu adalah anugerah dan kehormatan. Hendaklah engkau dapat dipercaya. Barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Barang siapa bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Yang diperlukan adalah seperti firman Tuhan dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhannya datang. Jadi berbahagialah saudara, orang-orang yang tekun dan tetap setia sampai hari ini. Engkau hanya diperlukanlah kesetiaan, ketekunan dan melanjutkan tugas pelayanan dan selesaikan sampai garis finish. Saya percaya tidak pernah kebetulan Tuhan memanggil saudara di satu tempat. Dalam gereja lokal di mana saudara ada hari ini, Tuhan memanggil saudara dengan tujuan-tujuannya. Membawa engkau naik dan tidak turun. Menjadikan engkau kepala tidak menjadi ekor. Jangan biarkan tawaran dunia mulai menarik engkau dan membuat engkau menundurkan diri. Dan mengurangi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara saya. Tidak punya kesempatan lagi. Saudara akan terlambat. Tidak punya waktu lagi menunda-nunda. Oleh karena itu yang diperlukan adalah lanjutkan. Apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini, lanjutkan. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Menjadi kepala tidak menjadi ekor. Tawaran dunia menggiurkan dan begitu sangat memikat engkau. Tapi engkau harus fokus kepada satu panggilan. Tugas pelayanan yang ada di depan saudara sudah menantikan suatu karya besar yang Tuhan sedang percayakan bagi para penuai di akhir zaman ini. Tuhan akan memperlengkapimu. Tuhan akan memberikan engkau kuasanya yang dahsyat. Menyertai engkau dengan tanda heran, kuasa dan mujizat dalam melayani pekerjaannya. Hari ini Tuhan cari penuai-penuai. Orang yang siap untuk menjadi penuai. Sehingga pada saat tuai yang terbesar terakhir itu tiba. Maka saudara yang siap jadi penuai akan menuai banyak jiwa-jiwa.
bagi Tuhan Yesus. Ya saudara, jadi belajar kemurahan Tuhan. Harus kita tetap ada dalam kemurahan Tuhan. Sebab kalau kita tidak ada dalam kemurahan Tuhan, maka dikatakan kau juga akan ditebang. Jadi ini yang harus saudara dan saya lakukan. Tetaplah ada dalam kemurahan Tuhan. Bagaimana saudara tahu ada dalam kemurahan Tuhan? Ketika engkau tetap ada dalam kelayakan Tuhan untuk melayani Dia. Ini adalah kemurahan Tuhan. Selagi Tuhan memberi kesempatan saudara melayani Dia, layani dan beri yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik dari apa yang ada padamu karena Dia layak menerimanya. Pengorbanan Tuhan yang sedemikian rupa. Bukankah layak kita membalasnya dengan segala apa yang ada pada kita pun sebetulnya kita tidak dapat membalasnya. Begitu amat sangat besar anugerah yang Tuhan berikan buat saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara hari ini. Dalam melayani pekerjaannya itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan percayakan. Yang diperlukan adalah engkau dapat dipercaya untuk apa yang Tuhan percayakan hari ini. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Lakukan dan terus lanjutkan dan selesaikan dan lihat betapa dahsyatnya Tuhan merencanakan hidupmu hari depan yang penuh harapan. Bukan hanya untukmu tapi untuk seluruh isi rumahmu. Bahkan untuk anak, cucu dan generasi di bawah saudara dan saya. Pertahankan apa yang ada padamu. Engkau sebagai asar, lakukan tugas pelayananmu sebagai asar. Engkau sebagai pendoa, lakukan tugas pelayananmu sebagai pendoa. Engkau hari ini sebagai imam musik, lakukan tugas pelayananmu sebagai imam musik. Dan datanglah kepada Tuhan, mintalah pengurapan Tuhan, mintalah kemampuan Tuhan. Engkau sebagai pengkhotbah, datanglah kepada Tuhan memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Sebab bukan daripada kita memampukan kita melayani Dia, tapi karena kemurahannya kau dan saya dapat melayani Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah memohon kemurahan Tuhan agar tetap ada pada saudara saya. Dan kemurahan Tuhan itu yang membawa pada pertobatan. Kemurahan Tuhan itu yang membawa kita kepada penggenapan akan janji-janjinya. Dan itu adalah pasti. Saudara semua kita fokus kepada tujuan. Tujuan Tuhan adalah membawa kita pada kemuliaan kerajaan surga. Kita diangkat di awan permai dalam pengangkatan orang percaya secara corporate. Dan bukan hanya itu saja, kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita menerima mahkota sesuai dengan apa yang kau lakukan di muka bumi ini. Dan bukan hanya itu, kau akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Dan berikutnya udah pasti masuk surga. Haleluya. Saudara dan saya harus diangkat Tuhan. Saya katakan semua harus rapture saudara. Kesempatan masih ada. Dan apa yang terjadi bagi orang-orang yang tertinggal. Mereka akan mengalami kesusahan besar. Mereka akan mengalami aniaya yang dahsyat yang tidak pernah ada dulu sekarang dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kesempatan hari ini Tuhan berikan kepada saudara saya. Dengan kemurahannya begitu besar. Mari saudara ambil kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan. Untuk melayani Dia, untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan kebaikan, untuk berdoa bagi orang yang lemah, memberkati orang yang dalam keadaan mereka menjadi musuh buat saudara saya. Mereka adalah orang-orang yang memaki saudara, menghina saudara, merendahkan saudara, berdoa bagi mereka. Saudara harus tunjukkan hidup saudara berbeda. Saudara saya, kita adalah warga kerajaan surga. Hidup saudara saya beda dengan dunia ini. Dunia tidak akan bisa melakukan itu, tapi tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang berbeda. Dan saya percaya orang yang berbeda itu menjadi fokus pandangan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang ngotot mencari Tuhan. Orang-orang yang berbeda dengan dunia. Membuat mata Tuhan menoleh kepada saudara saya. Kalau mata Tuhan menghadap kepada saudara saya, lihat dari ujung rambut sampai ujung kakimu, Tuhan akan memperhatikan engkau. Jadi oleh karena itu saudara tetaplah dalam kemurahan Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan kemurahannya. Kemurahannya yang membuat engkau bisa datang kepada Tuhan. Kemurahannya yang membuat engkau layak melayani Dia. Kemurahannya yang membuat engkau mampu melakukan kebaikan. Itu adalah kemurahannya. Saudara, mari belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kekuatannya menyertai saudara dan saya. Roh Kudus ada bersama kita. Dan Roh Kudus itu sebagai penolong. Dia akan mampukan saudara melakukan asal kau mau. Memberikan hidupmu kepada Roh Kudus itu dipimpin olehnya. Mari saudara, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap dalam kemurahan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu yang berkuasa buat kami sampai hari ini. Untuk kami boleh layak beribadah kepada Tuhan. Untuk kami boleh layak melayani Tuhan. Untuk kami boleh ada dalam keadaan sebagaimana kami ada. Semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mau tetap dalam kemurahan-Mu. Tidak ada yang bisa membuat kami mengundurkan diri dari apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Walaupun yang kami lihat mengecewakan, yang kami dengar menyakitkan, yang kami hadapi begitu menakutkan. Tuhan beri kekuatan
kekuatan iman kepada kami untuk kami fokus kepada Tuhan. Dan kami tetap dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk hikmat dan tuntunan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat menerobos, tetap kuat di dalam Tuhan dan percayalah kemurahan Tuhan menyertai saudara saya sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.